kamu telat sih, Sally? Santai aja. Kan baru lewat 10 menit juga. Yang lain aja baru beres-beres. Kamu tau gak sih si karyawan baru itu? Dia kelihatan caper baru sama direktur, kayak dia cari muka banget. Tugas kamu yang malam ini deadline-nya kamu udah selesai? Belum sih. Itu mah santai aja. Palingan 10 menit aku kerjain juga selesai. Bener. Cepat sekali. Santai sekali jadi orang. Sally, ini kenapa datanya kamu input salah semua? Perasaan kemarin saya udah input dengan benar kok. Itu sistemnya aja yang error, Bu. Kok kamu malah salahin sistemnya sih? Terus mau salahin siapa? Sistemnya benar error kok, Bu. Ya udah, pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus perbaiki data semua ini dengan benar. Kok kamu buat sebelas? Aku mau pulang. Nah, padahal masih ada setengah jam loh. Cepatnya. Iya, suka-suka aku dong. Kerjaan aku juga udah beres. Udah, mau pulang dulu ya. Semangat ya. Lah, ini Sally-nya kemana? Iya Bu, katanya dia pekerjaannya udah selesai makanya dia pulang. Lah, ini kan belum jam pulang. Iya, dia memang sering kayak itu Bu. Padahal masih ada 10 jam pulang, tapi dia udah kemas-kemas. Iya Bu, dia sering ngadetin kamu ngomong. Oh ya? Iya. Iya, dia juga sering datang terlambat beberapa hari ini. Oh, ternyata dia masih seperti itu ya? Padahal kan udah dikasih peringatan sebelumnya. Oke, kalau gitu saya akan tindak lanjuti. Iya. Permisi Bu, saya mau laporkan perkembangan pekerjaan karyawan atas nama Sally dari administrasi produksi. Oh, ada apa? Silakan duduk, Vin. Baik Bu, jadi dalam beberapa bulan ini kinerja Sally semakin menurun. Dalam 2 bulan terakhir, dia sudah 12 kali terlambat dan beberapa kali meninggalkan area kerja tanpa laporan. Itu sudah berulang ya? Iya Bu, dan yang lebih berat lagi, data laporan produksi yang diinput hampir semuanya salah. Rata-rata tiap hari rekan timnya harus memperbaiki laporan karena tidak lengkap atau keliru. Kami sudah lakukan pendampingan, tapi tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Apakah ini sudah kita bahas dengan dia dievaluasi sebelumnya? Sudah Bu, ada 1 kali evaluasi sebelumnya, dan kami sudah mengeluarkan SP1. Dan hari ini sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan SP2. Baik, kalau data sudah sejelas itu dan tidak ada perubahan, lanjutkan prosedurnya. Keluarkan SP2-nya hari ini. Saya ingin semua pelanggarannya didokumentasikan dengan lengkap. Baik Bu, kalau tidak ada perubahan setelah SP2 ini, apakah kita lanjut ke terminasi? Iya, ikuti SOP dan pastikan semua prosesnya rapi. Kalau sampai PHK, saya ingin wawancaranya berlangsung profesional dan jelas. Siap Bu, saya siapkan SP2 dan laporannya sekarang. Kalau sudah siap, saya update lagi. Terima kasih, Vi. Pastikan semua dokumentasinya lengkap, agar tidak ada masalah ke depannya. Jadi kok kamu tarik terus sih? Ya udah sih, kamu ke urusan kamu. Ya, padahal di kantor lagi banyak kerjaan loh. Ini di jalan macet loh. Kerjaan kamu kan kamu yang terus. Aku nggak ada suruh kalian buat kerjain. Siapa suruh kalian mau kerjain? Sally, saya mau bicara sama kamu. Oh baik Bu. Oke, saya langsung jelaskan ya. Jadi hari ini perusahaan akan memberikan kamu SP2. SP2 Bu. Kenapa? Karena dalam 2 bulan terakhir ini, kamu sudah tercatat 12 kali terlambat dan juga beberapa kali meninggalkan area kerja tanpa laporan. Dan juga laporan kerja kamu sering salah. Dan kita sudah bahas ini di evaluasi dan juga kami sudah memberikan kamu SP1. Tapi tidak ada perubahan yang konsisten dari kamu. Maka dari itu, hari ini SP2 akan diberikan untuk kamu. Tapi Bu, saya telat karena macet dan terkadang laporan itu error. Saya memahami alasan kamu, tapi pelanggaran tetap terjadi berulang kali.
Data kehadiran dan hasil kerja tidak menunjukkan perbaikan. Ini sesuai prosedur perusahaan. Ini SP2-nya. Mohon dibaca dan ditandatangani. Jika dalam waktu dekat tidak ada perbaikan, tindakan berikutnya bisa SP3 atau pemutusan kerja. Baik, Bu. Terima kasih, Sally. Saya harap kamu bisa memperbaiki performa kamu sekarang. Apaan sih perusahaan ini? Aneh banget, gini doang dipermasalahin. Sel, kamu ngapain kerjain tugas kamu? Masa aku terus yang kerjain? Ya udah sih, kan aku nggak ada suruh kamu buat kerjain. Ya tapi kamu Vika suruh aku kerjain, gara-gara kamu nggak ngerjain. Lah kenapa kamu mau disuruh sama dia? Ya kan dia atasan aku, jadi aku pasti harus dengerin dia dong. Ya udah, lain kali gak usah mau kalau disuruh. Lah nanti malah aku yang kena pecat gimana? Ya udah, sorry. Sally, Ibu Angel suruh ke ruangannya. Iya, baik, Bu. Permisi, Bu. Hai Sally, terima kasih sudah datang. Silakan duduk dulu. Makasih, Bu. Saya ingin kita berbicara dengan tenang dan jelas karena yang akan kita bahas cukup penting. Baik, saya akan langsung ke inti pembicaraan agar kamu tidak terlena. Setelah penilaian secara menyeluruh dan pembahasan berulang dalam evaluasi sebelumnya, perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan kamu. Efektif mulai hari ini. Serius, Bu? Saya diberhentikan? Saya mengerti ini kabar yang berat. Saya akan jelaskan dengan jelas agar kamu tidak salah paham. Selama beberapa bulan terakhir, kamu tercatat 20 kali datang terlambat. Dan 5 kali pulang sebelum jam kerja tanpa izin. Hasil pekerjaanmu di bagian administrasi produksi juga sering tidak lengkap dan tidak akurat. Sehingga rekan tim harus memperbaiki laporanmu hampir setiap hari. Kita sudah membahas hal ini dalam evaluasi tanggal 13 dan 17 November. Termasuk pemberian pendampingan dan surat peringatan. Namun, tidak terlihat adanya perubahan. Bahkan beberapa hari, kamu meninggalkan area kerja tanpa laporan ke supervisor. Karena itu, perusahaan memutuskan untuk menghentikan hubungan kerja demi menjaga kelancaran operasional. Keputusan ini tidak bersifat personal, murni berdasarkan data dan prosedur resmi perusahaan. Tapi, Bu, saya telat itu karena jalanan macet belakangan ini. Terus, saya pulang duluan itu karena ada urusan keluarga. Saya juga nggak selalu salah kok dalam laporan, karena sistemnya aja yang error. Saya paham kondisi kamu, dan kami juga mempertimbangkan semua alasan yang kamu sampaikan saat evaluasi. Namun masalahnya, Sally, kebiasaan ini terus berulang. Jauh lebih sering dibandingkan karyawan lain yang menghadapi kondisi serupa. Saat sistem sedang bermasalah, rekanmu tetap menyelesaikan laporan lengkap. Kami juga sudah memberi beberapa kesempatan untuk memperbaiki performa, tapi hasilnya belum berubah. Karena itu, keputusan tetap harus diambil. Saya menghargai kamu menyampaikan pandanganmu, tapi keputusan perusahaan bersifat final. Sekarang, saya akan menjelaskan hak-hak kamu. Ini penting supaya kamu tahu apa aja yang akan kamu terima. Kamu tetap mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perusahaan, gaji penuh sampai hari ini, dan hak cuti tahunan yang belum kamu pakai akan dihitung dan dibayarkan. Di berkas ini, ada penjelasan lengkap mengenai tanggal, cairan, dan prosedur pengambilannya. Supervisor akan membantu mengurus semuanya setelah pertemuan ini. Baik Sally, sebelum kamu ke supervisor, saya perlu melakukan wawancara keluar. Saya memiliki beberapa pertanyaan sebagai evaluasi bagi perusahaan. Apa tantangan terbesar yang kamu rasakan selama bekerja di sini? Saya kesulitan untuk mengatur waktu, Bu, dan kalau tugas banyak saya merasa malas. Bagaimana kondisi kerja divisimu menurutmu? Kadang suasananya lumayan tegang, Bu, karena kerjanya lumayan. Bagaimana menurutmu sistem kerja dan prosedur di bagian kamu? Apakah menurutmu membingungkan atau sebenarnya udah jelas? Kadang membingungkan, Bu, terutama kalau sistemnya sedang error. Saya mudah panik.
Menurut kamu, apakah ada hal yang perlu diperbaiki perusahaan? Misalnya sistem, cara komunikasi, atau proses kerja? Mungkin penjelasan prosedurnya bisa lebih rinci, Bu. Biar orang baru nggak bingung. Baik, terima kasih masukannya. Terima kasih Sally sudah menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Setelah ini kamu bisa ke supervisor untuk tanda tangan dokumen, mengembalikan barang perusahaan, dan mengambil barang pribadi. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu dan kontribusi kamu selama ini. Semoga ke depan kamu bisa bekerja lebih disiplin dan menemukan tempat yang sesuai dengan gaya kerja kamu. Baik, Bu. Terima kasih. Pemberhentian dapat disebabkan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah perilaku buruk dan pembangkangan. Perusahaan perlu menjalankan prosedur dengan benar, dengan memberikan evaluasi, pendampingan, serta peringatan kepada karyawan tersebut. Video singkat ini menggambarkan proses terminasi yang dilakukan perusahaan secara profesional, dimulai dari perencanaan wawancara, penyampaian keputusan pemutusan kerja secara jelas dan berbasis data, pemberian ruang bagi karyawan untuk menanggapi, hingga penjelasan hak-hak seperti pesangon dan administrasi akhir. Setelah keputusan disampaikan, perusahaan juga mengarahkan karyawan ke bagian human resource untuk proses lanjutan dan menyediakan wawancara keluar sebagai tahap terakhir dan evaluasi bagi perusahaan. Sehingga seluruh prosedur berjalan adil, manusiawi, dan sesuai aturan perusahaan. Kesan saya dalam mempelajari SDM adalah membuat saya dapat mengetahui tata cara memperhatikan karyawan dan tidak dapat memperhatikan langsung karyawan tersebut tanpa alasan. Kesan saya dalam mempelajari manajemen sumber daya manusia membuat saya memahami bahwa mengelola manusia bukanlah hal yang sederhana. Belajar SDM membuat saya paham cara mengatur orang di tempat kerja berhubungan sama dunia kerja dan menambah wawasan. Mempelajari sumber daya manusia membuat saya paham bagaimana cara mengelola manusia yang efektif agar tercapainya tujuan perusahaan. Mempelajari sumber daya manusia adalah faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan dan untuk mencapai tujuan organisasi.